cek. Yang kedua, memberikan kredit, bisa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen, kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain. C. Menerbitkan surat pengakuan utang, bisa SPPU, surat berharga pasar uang, atau obligasi. Membeli atau menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah. Di antaranya, 1. Wesel yang diaksep oleh bank. Kedua, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya atau commercial paper. Ketiga, surat utang pemerintah, SUP atau surat utang negara, SUN. Keempat adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau T-bill, nanti kalau akan lebih luas nanti kita bahas T-bill apa itu. Dan surat berharga pasar uang atau SPPU. Obligasi, surat dagang berjangka waktu 1 tahun dan instrumen lainnya. Yang selanjutnya adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Ini mekanismenya transfer. Yang ke F, menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain untuk baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, sekarang kan banyaknya email ya, maupun dengan wesel, unjuk atau cek atau sarana lainnya. Yang G, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan atau antar pihak ketiga. H, menyediakan tempat menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau safe deposit box. I, melakukan kegiatan kepentingan untuk kepentingan pihak yang berdasarkan suatu kontrak. J, melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. K, melakukan kegiatan anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat untuk penerbitan efek atau saham. L, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. M, melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. N, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal pentura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. O, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. N, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. O, membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Ini dilakukan oleh Badan Lembaga Keuangan Lelang Negara. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku. Ini larangan operasional bank umum. 1. Dilarang melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, serta kecuali untuk penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit ya, mengatasi atas kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan. Dilarang melakukan usaha perasuransian, dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diatur di atas. Jenis dan layanan bank umum. 1 adalah transfer atau kiriman uang. 2 inkaso atau collection atau penagihan. 3 adalah clearing. Clearing ini tukar menukar warkat perbankan, ada cek, ada biliet giro, ada nota debit atau nota kredit. Safe deposit box atau SDB.
Bank card, ada ATM, ada credit card, di situ ada kartu debit atau kartu kredit. Bank notes atau palas ya, nanti ada bentuk-bentuk uang asing yang bisa ditransaksikan. Ada bank garansi. Bank garansi ini ada bank garansi tender, garansi uang muka, garansi pelaksana, dan garansi pemeliharaan. Ada 4 di situ di bank garansi itu. Referensi bank adalah keterangan bank. Bank draft itu adalah transaksi asing ya, transaksi uang asing. Ada letter of credit, ini transaksi ekspor impor. Ada cek wisata atau travel check. Jual beli surat berharga tadi, beli surat berharga obligasi, beli saham, beli reksadana dan lain sebagainya. Yang ke-13 sebagai agen asuransi atau bank insurance. Jadi bank tidak boleh melakukan kegiatan asuransi, hanya boleh melakukan melalui cara kerjasama, yaitu sebagai agen asuransi. Yang ke-14 menerima setoran, baik setoran pajak, rekening telepon, setoran rekening air atau PDAM, listrik, dan gas. Menerima uang kuliah. Kebetulan di STI itu uang kuliahnya setor langsung di kampus ya, tidak melalui bank. Siskohat atau BPIH. Jadi di sini yang haji juga bisa di setor melalui perbankan. Yang ke-15 melayani pembayaran gaji, pensiun, honorarium, pembayaran dividen, kupon. Kupon itu adalah bunga obligasi, bukan kupon untuk nonton bola atau kupon undian. Ada bonus, ada hadiah. Dalam pasar modal dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi atau underwriter, penjamin atau garansi, wali amanat atau trustee, dan broker, pialang atau pialang efek atau sebagai mediator atau nyaloan. Yang selanjutnya ada pedagang efek atau dealer efek ya, atau dealer daripada surat-surat berharga. Pengelola dana investasi, di sini bisa saja nanti ngelola investasi untuk ikut serta di dalam industri-industri lainnya. Misalnya membeli saham, membeli obligasi, membeli surat-surat berharga lain. Yang ke-17 adalah layanan elektronik banking. Ini kita paham sekali karena sekarang masuk di era digital, semua akan bergerak atau berkecimpung dalam transaksi digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita wajib ikut di dalam kegiatan digital ini. Salah satu antara di bank itu dengan menggunakan electronic banking. Satu adalah internet banking. Semua paham sekarang dengan menggunakan media internet. Yang kedua ada mobile banking. Yang ketiga adalah phone banking. Jadi hanya cukup dengan telepon. Nanti kemarin saya sudah bahas mengenai transaksi keuangan non tunai. Jadi sini sudah dibahas financial transaksi keuangan. Itu udah dibahas kemarin mengenai phone banking, mobile banking, dan internet banking. Itu sarananya adalah telepon. Keuntungannya apa saja dari electronic banking? Yang pertama adalah dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Bukan Coca-Cola di sini, tapi adalah transaksi keuangan electronic banking. Yang kedua, hanya dengan menggunakan perintah melalui komunikasi dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank atau ATM, kecuali untuk pengambilan uang tunai ya. Jadi untuk transaksi non tunai sekarang sudah bisa digunakan melalui handphone. Jadi bisa sambil tiduran atau sambil jalan-jalan dan sebagainya. Tidak harus datang ke kantor bank. Yang kedua, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat di sini yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu tabungan dan deposito berjangka, atau dalam bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Tadi sudah dibahas secara sekilas, ini penjelasan yang lebih detailnya. Kedua, memberikan kredit cukup hanya modal kerja dan kredit konsumtif. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini untuk BPR syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain. Boleh seperti itu. Larangannya, dilarang menerima simpanan dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Dilarang melakukan penyertaan modal. Dilarang melakukan usaha perasuransian. Dilarang melaksanakan usaha lain di luar kegiatan BPR. Untuk bank asing itu sudah disampaikan tadi ya, ini penjelasannya.
Dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan, tadi sudah disampaikan. Pemberian kredit pun diarahkan pada sektor bidang usaha, perdagangan internasional, dan industri dan produksi. Dan penanaman modal asing dan campuran. Jenis bank menurut badan usaha dengan ketentuan dan syaratnya seperti ini. 1. Harus memiliki susunan organisasi atau struktur organisasinya. Harus memiliki permodalan. Modalnya harus modal dalam negeri karena tidak boleh oleh orang asing. Kalau oleh asing dilakukan pemitraan. Ada batasan. 51% dalam negeri, 49% asing. Kepemilikannya sama, bisa oleh swasta, oleh negara, atau oleh koperasi. Keahlian di bidang perbankan ini wajib untuk para manajer atau para top manager. Untuk komisaris, direksi ini wajib memiliki pengetahuan bidang perbankan. Caranya melalui dengan ujian kompetensi, yaitu seperti saya sudah memiliki kompetensi manajemen risiko A dan B. Untuk Bank BPR kita sudah memiliki sertifikasi untuk BPR. Kelayakan rencana kerja. Jadi bank itu sebelum didirikan harus menyusun dulu aturannya, susunannya siapa, permodalannya berapa, pemiliknya siapa, yang memiliki keahlian bidang perbankannya siapa saja, untuk direksi, untuk komisaris, untuk manajernya, dan seterusnya. Kelayakan rencana kerjanya harus dibahas. Bentuk hukumnya tadi sudah disampaikan, bisa dalam perseroan terbatas, bisa koperasi, dan bisa oleh perusahaan daerah. Sedangkan badan hukum perkreditan rakyat bisa perusahaan daerah, bisa koperasi, bisa perseroan terbatas. Perusahaan daerah sekarang namanya kan perusahaan badan usaha milik daerah ya, badan usaha milik daerah, atau Perusda sekarang, perusahaan umum daerah. Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, pendirian dan kepemilikan. Sesuai undang-undangnya di sini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank sebagai berikut. Nih harus ada. Pendirian Bank Umum. 1. Pemiliknya harus warga negara Indonesia, harus WNI atau Badan Hukum Indonesia atau BHI. Yang kedua, WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA atau warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Tadi udah dibahas. Pemberian izin dalam 2 tahap. Yang pertama adalah tahap persetujuan prinsip, yang kedua izin usaha. Sumber dana kepemilikan bank dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank manapun dari pihak Indonesia. Dari pihak lain di Indonesia. Yang B, tidak boleh berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang atau money laundering. Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, hanya oleh WNI dan atau Badan Hukum Indonesia, yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dimiliki bersama antara ketiganya. Jadi bisa WNI, bisa bisa pemilikan daerah, dan yang satunya adalah pemiliknya WNI. Badan hukum perusahaan dimungkinkan berbentuk hukum perseroan terbatas dalam rangka perubahan kepemilikan. Perusahaan daerah menjadi PT boleh, sekarang menjadi perusahaan umum daerah boleh, khususnya Bank Perkreditan Rakyat. Jenis bank menurut target pasar. 1. Retail banking. Retail banking itu fokus dan layanannya, transaksinya hanya kepada nasabah kecil. Namun biasanya kredit yang diberikan tidak lebih dari 20 miliar. Yang kedua adalah corporate bank. Ini fokus pelayanan dan transaksi pada nasabah-nasabah berskala besar atau korporasi. Namun tidak berarti nasabah kecil tidak dilayani. Hal ini untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah korporasi. Yang ketiga retail corporate. Jadi ini campuran yang memberikan pelayanan tidak hanya kepada retail tetapi kepada nasabah korporasi juga. Bank jenis ini memiliki pandangan bahwa potensi pasar retail dan korporasi harus dimanfaatkan bersama-sama untuk mencapai keuntungan yang maksimal, meskipun kemungkinan ada penurunan efisiensi. Nah, ini urut-urutan ini akan digambarkan nanti dalam arsitektur perbankan Indonesia atau API. Status bank. Bank devisa. Bank dapat melaksanakan transaksi luar negeri berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer, inkaso, travel check, letter of credit, dan lain-lain.
Untuk bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia atau BI, sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan persyaratan tertentu. Bank non devisa bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, hingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, hanya transaksi domestik. Cara menentukan harga. Bank berdasarkan prinsip konvensional. Ini bank yang beroperasi di Indonesia mayoritas menggunakan prinsip konvensional. Asal mula bank dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam menentukan harga kepada nasabah menggunakan dua metode. Satu, bunga sebagai harga, udah dibahas tadi kita penjelasannya. Baik untuk simpanan, giro, tabungan maupun deposito, maupun untuk pinjaman dan kredit. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread base. Apabila suku bunga lebih tinggi dari suku bunga Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, sama dengan negatif spread. Sedangkan sebagaimana terjadi pada tahun 98, krisis ekonomi. Menetapkan biaya dalam layanan jasa atau fee-based income, baik secara nominal maupun persentase dalam melaksanakan jasa layanan perbankan. Ini dua konsep. Jadi di bank konvensional ini menentukannya dua. Yang pertama bunga, yang kedua adalah fee-based income. Bagaimana di bank di bank berdasarkan prinsip syariah? Di sini bank yang beroperasional dengan menggunakan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Menggunakan ketentuan dan aturan berdasarkan hukum Islam, baik untuk simpanan maupun pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Disilakan nanti yang menganggap bahwa bunga itu riba, silakan menggunakan bank syariah. Peran industri udah tadi disampaikan ya, peran industri perbankan dalam perekonomian. Jadi menciptakan efektivitas instrumen moneter terkait dengan pengembangan struktur perbankan dan perilaku bankir terhadap kebijakan moneter. Kedua, sebuah pembiayaan dalam pembangunan atau agent of development. Ketiga, meningkatkan fungsi layanan dan jasa perbankan bagi masyarakat. Mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, meningkatkan UMKM di sini dalam pembangunan ekonomi. Penyediaan lapangan kerja sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Menjadi sumber informasi bisnis yang dapat diandalkan dengan dukungan teknologi tinggi. Satu, informasi tentang bahan produksi atau bahan baku, marketing atau pemasaran, asuransi, dan nilai tukar atau currency. Biasanya di bank itu tertera 4 komponen ini. Jadi bank juga berfungsi nanti bagaimana pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga bank dapat berfungsi sebagai penasihat keuangan nasabah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mohon maaf apabila nanti dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang memuaskan karena kita keterbatasan waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.